Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah berikan pahala lewat lisan Nabi SAW kepada siapa yang memiliki perhatian dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW, Al-mahiru bil-Quran, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahar membaca Al-Quran, mutqin dengan hafalan Al-Quran, indah suara bacaan Al-Quran, maka dia akan disejajarkan dengan para malaikat yang kesana kemari menebar kebaikan. Walladhi yaqra'ul Quran, tetapi orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta'u fih, sementara dia bertatih-tatih, mungkin baru belajar dia sehingga susah membacanya, tetap saja Rasul mengatakan lahu ajran, tetap dia mendapatkan dua pahala. Pahala membacanya dan pahala karena berusaha untuk membacanya. Jangan pernah malu belajar Al-Quran. Nabi SAW diturunkan surah Iqra ketika usia beliau 40 tahun. Maknanya Nabi SAW baru membaca Al-Quran ketika di usia 40 tahun. Sehingga jangan pernah malu untuk belajar Al-Quranul Karim. Walaupun mungkin di kiri kanan kita anak-anak kecil sudah mahir membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu identitas kaum muslimin. Jangan sampai kita tidak bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran kata Nabi SAW syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Nabi SAW senang kepada orang yang membaca Al-Quran, kepada orang yang mendalami Al-Quran, kepada orang yang memperhatikan Al-Quran, kepada orang yang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang namanya Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Ubay bin Ka'ab ini bukan sekelas Abu Hurairah yang dikenal dengan jutaan hadis yang dihafal dan diletakkan di dadanya. Bukan pula sekelas Abdullah bin Amr bin As yang mencatat hadis ribuan hadis sehingga dibukukan oleh para ulama setelahnya. Bukan pula dikenal dalam jihadnya seperti Khalid ibn Walid, apalagi sekelas Abu Bakar dan Umar yang senantiasa melekat dengan Nabi SAW, ataukah dengan Utsman bin Affan yang malaikat malu kepadanya, apalagi seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lalu kenapa Nabi SAW sangat cinta dengan Ubay bin Ka'ab? Suatu ketika Nabi SAW mengundang Ubay dan mengatakan, ya Ubay, innallaha amarani an aqra alaika suratal bayyinah. Wahai Ubay, Allah memerintahkan aku untuk membacakan di hadapanmu suratul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru ila akhiril ayat. Ubay ketika itu kaget. Kenapa namanya disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala? Sementara dia bukan sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang memiliki keistimewaan di hadapan Rasul. Tapi kenapa namanya disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah asammanillah. Rasul, apakah Allah menyebut-nyebut namaku di hadapannya? Kata Nabi SAW, na'am ya Ubay, ya, Allah menyebut namamu di hadapannya. Ketika itu Ubay menangis. Ketika itu Ubay menangis. Dia pikir orang sekelas dia tidak layak disebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa Ubay sangat diagungkan di mata Rasul? Karena Ubay memiliki perhatian dengan Al-Quran. Ubay pakar dengan Al-Quran. Makanya di zaman Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika mengadakan tarawih berjamaah 1 bulan, maka Umar memerintahkan Ubay untuk menjadi imam 23 rakaat. Karena Umar tahu siapa Ubay bin Ka'ab. Namanya disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi senang dengan orang yang membaca Al-Quran. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin.